Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para kiai, para hadirin semua, dari yang mewakili pemerintah dan seluruh yang hadir, izinkan kami pertama menyampaikan satu peristiwa yang ditulis oleh Imam Muslim bin Hajjaj dalam Sahih Muslim. Suatu ketika ada jin, makhluk dari jenis jin, mengundang Rasulullah untuk mengisi pengajian. Jadi dulu pernah jin mengadakan pengajian, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah datang di kampung jin, menyampaikan pengajian Al-Quran, membacakan Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh panitia jin tadi, panitia da'il jin, yaitu wakil dari jin yang mengundang Nabi. Kalau sekarang berarti panitia. Rasulullah ditunjukkan bekas-bekas telapak kaki jin, bekas-bekas makanan-makanan binatang yang dimiliki oleh komunitas jin. Nah, kemudian mereka ini bertanya tentang fikih. Jadi jin itu juga mengundang pengajian, juga bahsul masail. Jin ini bertanya dalam redaksi Sahih Muslim, sa'aluhu az-zat, mereka bertanya kepada Nabi tentang logistik, tentang bekal makanan yang dihalalkan. Jadi bukan minta makan, tapi tanya makanan apa yang halal untuk jin. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Itu dalam syarahnya Muhammad Amin Al-Harari dalam syarah Sahih Muslim Al-Kaukabul Wahaj. Lalu Rasulullah SAW menjawab, untuk kalian jin, idealnya yang tepat
keempat adalah makanannya tulang yang dibacakan nama Allah. Jadi tulang-tulang yang masih ada sisa dagingnya, bahkan masih banyak dagingnya, dan dibacakan nama Allah, itulah makanan kalian jin. Maka kalau kita makan daging yang bagian tulang, jangan dihabiskan. Di dalam sarahnya itu, di dalam kitab Al-Kawkabul Wahaj karya Muhammad Amin Al-Harari dari Ethiopia, imigran di Arab Saudi, dianjurkan untuk disisakan sebagian daging yang ditulang, karena itu untuk makanan jin. Subhanallah. Dari hadis ini yang sahih, berarti jin ini mencari ilmu, mengundang Rasulullah untuk menyampaikan ilmu, lalu bertanya tentang fikih yang mereka butuhkan, fikih yang krusial untuk mereka, yang urgent untuk mereka. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang ditunggu mereka. Subhanallah. Oleh karena itu, kebutuhan akan ilmu untuk mencapai predikat seorang ulama membutuhkan beberapa hal, dan nanti ini sebagai prolog, sebagai mukaddimah, siapakah nanti yang layak menjadi Rois Am atau PBNU. Itu ulama yang bagaimana, nanti akan kami jelaskan ciri-ciri ulama yang tepat untuk memenuhi kriteria sebagai pemimpin para ulama. Kami matur demikian karena beberapa periode itu Nahdlatul Ulama dipegang oleh orang yang secara historis dan secara genetik berada di sekitar kami. Misalnya Ki Haji Ali Ma'sum Kerapia Rois Am itu lahir di desa kami di Lasem. Kemudian Ki Haji Ahmad Siddiq Jember, itu Kiai Siddiq itu lahir di Lasem. Kemudian Rois Am yang berikutnya di belakangnya adalah Kiai Sahal Mahfud, adalah adik kandung ibu kami. Beliau menjadi Rois Am 2 kali kalau tidak salah. Itu adik kandung ibu kami, adik persis ya. Nah, gimana ulama ini? Kalau jin dan manusia itu diciptakan, tujuannya kalau redaksi Quran bukan ilmu, tapi liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah. Di situ tidak menyebut ilmu, akan tetapi sebagai syarat mutlak untuk liya'budun adalah ilmu. Ada satu penelitian riset ilmiah dalam Al-Quran
yang dikarang oleh Dr. Ahmad Ubaid Al-Kubaisi. Itu seorang diplomat, dia pakar tafsir Al-Quran. Ahmad Ubaid Al-Kubaisi dalam risetnya yang bernama Al-Kalimah wa Akhwatiha fil Qur'anil Karim, Mausu'ah Kalimah wa Akhwatiha fil Qur'anil Karim, tentang riset kalimat per kalimat yang tematik secara ilmiah, keterkaitan diteliti semua dalam Al-Quran itu. Sampai kalau tidak salah kami punya kitabnya, ada 17 jilid itu risetnya. Dalam riset itu saya lihat ternyata ulama itu yang dibutuhkan adalah ilmu, kemudian basirah, kemudian ma'rifat, kemudian fikih. Pertama adalah ilmu. Al-Quran mendefinisikan ilmu sangat sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran mendetilkan ilmu dari ilmu yang sederhana. Maka dalam definisi ilmu itu adalah ilmu yang lahiriah, itu sudah ilmu. Visual ilmu, yang kelihatan mata ilmu, hissi itu ilmu. Apa yang bersifat spontanitas yaitu badihi juga ilmu. Karena Al-Quran mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, mereka tahu urusan duniawi yang lahiriah. Jadi orang tahu urusan duniawi yang lahiriah itu ilmu, cuma masih lupa akhirat, masih ghafilun dari akhirat. Orang tahu ilmu duniawi itu ilmu, punya ilmu pengetahuan duniawi itu ilmu. Karena yang bilang ilmu siapa? Al-Quran bilang itu ilmu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, mereka sudah berilmu cuma ilmu dunia. Kata Al-Quran dalam urusan akhirat mereka ghafilun, lupa. Berarti pertama ulama ini memang berilmu. Ilmunya apa? Tentu agama. Cuma agama ini adalah sempurna, maka dia harus merespon persoalan dunia. Maka para ulama itu juga tahu urusan dunia, tapi tidak ghafilun, tidak lupa akhirat. Itu ulama. Dia merespon persoalan dunia tapi tidak melupakan akhirat. Jadi itu ilmu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Kalau yang bukan ulama masih ghafilun, lupa akhirat. Apakah ulama yang tahu urusan dunia itu penting? Sangat penting untuk bagaimana agama menjawab. Maka Dr. Ahmad Asyarbasi menulis sebuah karya kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat. Mereka bertanya kepadamu
tentang agama dan kehidupan. Berarti kita tahu urusan duniawi, agama menjawab, ulama menjawab. Maka itulah ulama. Jadi kadang-kadang yang repot itu ulama menjawab, merespon persoalan duniawi, tapi ulama ini tidak paham apa yang dia respon. Jadi ulama dia alim, dia fikih, tapi tidak punya ilmu yang ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, yang dia tidak lupa akhirat. Akhirnya dia menyampaikan fikih tidak persis, tidak sesuai dengan apa yang dia respon. Contohnya ya, ini ulama kalau menjawab itu hati-hati, karena merespon persoalan dunia itu penting dengan jernih. Dulu waktu konferensi besar Nahdlatul Ulama pada zaman Belanda, saya mau cerita ini. Ayah saya hadir sebagai pembaca redaksi takbir. Takbir itu redaksi, takbir ibarah. Ayah kami bagian membaca, waktu itu di Cirebon kalau nggak salah, di Cirebon. Para kiai sedang berdiskusi di konferensi besar itu, ternyata mauquf. Jangan sering-sering mauquf ya. Persoalan 10, mauqufnya 9. Nah, waktu itu terjadi mauquf, mandek. Tidak lama kemudian ada orientalis datang. Ayah saya ikut waktu itu. Ini perlu kita ketahui sebagai warga Nahdien. Di tengah-tengah perdebatan ulama ada orang Belanda datang, namanya Gobi. Ayah saya waktu itu ikut. Orang Belanda ini tanya, ada apa ini Kiai kok ribut? Ini sedang membahas persoalan agama begini. Kata gubernur Belanda, oh kalau itu ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian, baris sekian. Dia tahu. Ketika ulama Nahdlatul Ulama itu mauquf, dan itu ulama senior semua. Masih ada Kiai Sim As'ari, masih ada Kiai Asnawi Kudus, ada Kiai Bisri Samsuri, masih lengkap. Ada Mbah Abdul Wahab, ada kakek kami, masih ada di 9 itu, 9 tokoh NU itu. Tidak menemukan jawaban, malah orang Belanda datang mengatakan ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, kata ayah saya, di jilid sekian, halaman sekian, baris sekian. Akhirnya ribut para peserta konferensi ini, kagum, luar biasa, kiai kalah, luar biasa. Orang Belanda bisa menjawab di saat kiai tidak bisa menjawab. Wah, yang muda-muda ini, ustadz-ustadz yang muda terpesona, terkagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Terkagum dengan argumennya, kecerdasannya, kealimannya orang Belanda itu. Alim sekali,
orientalis, mustasdikin. Apa kata Mbah Hasyim Asy'ari? Apa kata Mbah Wahab? Apa kata Mbah Bisri? Beliau ulama yang sepuh-sepuh, yang ilmunya ini dengan dasar hati yang bersih. Kita putuskan orientalis ini munafik. Jangan kagum kita, meskipun alim. Kemudian ulama sepuh-sepuh itu membaca ayat, fama lakum fil munafiqina, kalian kok bisa pecah belah, fi'atain, menjadi dua kelompok, yang kelompok satu mengagumi orientalis, kelompok satu mencurigai orientalis. Sudah putuskan ini orang munafik. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Jadi kalau ada orang alim tapi keimanannya tidak jelas, imannya nggak jelas, akidahnya nggak jelas, jangan kita langsung terpesona dengan kealimannya. Jangan-jangan ini orang munafik. Itu keputusan Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu itu dengan membaca fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Nah, inilah ilmu. Jadi dari Dohir responnya luar biasa. Yang kedua adalah basirah. Basirah itu adalah ijtima'ul ilmi wal ma'rifah, kumpulnya ilmu dan ma'rifat. Orang yang punya basirah itu orang yang bersih, seperti Mbah Jazuli, Mbah Manab, Mbah Ihsan, Mbah Ma'ruf, Mbah Hasyim, Mbah Bisri. Karena itu harus ijtima'ul ilmi wal ma'rifah, harus kumpulnya antara ilmu dan ma'rifat. Ilmu saja masuk ilmuwan, tidak bisa masuk ulama yang dekat Allah. Dia sufi saja belum tentu faqih. Maka kalau basirah itu sempurna, maka dalam Al-Quran, ala basiratin ana wa manittaba'ani, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Rasulullah itu punya basirah, sahabat Nabi punya basirah. Nah, itulah gambaran ulama bahwa Mbah Bisri, lebih-lebih yang di atasnya lagi ada Mbah Khalil Bangkalan, ada Kiai Mahfud Termas, ada Kiai Nawawi. Subhanallah, itu kumpulnya ilmu dan ma'rifat. Semoga kita yang hadir ini bisa mencapai kumpulnya ilmu dan ma'rifat, bukan hanya alim ya. Yang ketiga adalah ma'rifat. Nah, ma'rifat itu di bawah basirah kelasnya, karena Al-Quran menawarkan ma'rifat itu termasuk intelijen. Intelijen itu masuk dalam ilmu ma'rifat, tapi bukan ma'rifat dalam terminologi tasawuf, bukan. Al-Quran bicara tentang itu, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu akan mengetahui tentang orang-orang yang hatinya hipokrit melalui gaya bahasanya, gaya bicaranya. Jadi kalau ilmu intelijen, gaya bahasa itu diketahui.
oh ini hipokrit, oh ini musuh, oh ini penjilat, oh ini berwajah dua. Itu dari gaya bahasa. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu akan mengetahui mereka dengan melihat, mendengar gaya bahasanya. Itu Al-Quran mengatakan ta'rifannahum, pakai kata ma'rifat. Jadi ma'rifat adalah mengetahui hal-hal yang samar. Yang keempat adalah fikih. Nah ini fikih. Al-Quran mengatakan fikih adalah ilmu yang terperinci dalam suatu masalah. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh aku merinci, menerangkan dengan detil ayat-ayat pada mereka yang faqih, liqaumi yafqahun. Jadi ahli fikih adalah orang yang berfikir secara detil. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Harus tafsil, rinci. Inilah kebutuhan para ulama. Nah, kalau ulama di NU ini menemukan orang yang kriteria ilmu, kriteria basirah, kriteria ma'rifat, kriteria faqih, insya Allah akan membawa Nahdlatul Ulama ini pada zaman didirikan oleh para muassis. Inilah sebagai awal ceramah kami. Kami belum pidato, baru pembukaan. Nanti akan kami rinci detil-detilnya ya, insya Allah. Sudah selesai teorinya, sudah ya. Jadi ulama yang dibutuhkan untuk memimpin NU adalah ulama yang mempunyai ilmu, basirah, ma'rifat dan fikih. Itu akan memimpin dengan baik. Nah, sekarang kriteria kepribadian ulama. Pertama, ulama ini harus thaharatul qulub, bersih hatinya. Meskipun kita bukan ulama atau belum ulama, tapi kita tahu ulama ini untuk menjadi ulama yang bijaksana harus thaharatul qulub, ulama yang bersih hatinya. Nanti akan saya gambarkan secara detil ya. Maaf dengan jiwa yang adil, objektif. Ada hadis Nabi begini hadisnya: aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Mayoritas munafik punya umatku ahli Quran. Aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Mayoritas orang-orang munafik umatku ini ahli Quran dari umatku. Al-Ghazali mengatakan ada patologi orang-orang ulama ahli Quran. Satu adalah banyak angan-angan terlalu tinggi. Nah ini, maka kalau ulama angan-angannya terlalu tinggi, ini sudah kurang bersih hatinya. Tinggi dalam arti hal-hal yang punya target duniawi, pengen ini yang muluk-muluk ya, tulul amal. Yang kedua adalah tergesa-gesa. Jadi kalau ulama mentalnya kok
keburu-buru, tergesa-gesa, ini kurang bersih. Alah aja lah. Tergesa-gesa kaya itu kan bahaya. Akhirnya wal-wal kedewal, kadal-kadal diuntal. Karena apa? Tergesa-gesa kaya. Tergesa-gesa dikatakan alim juga bahaya. Akhirnya dia tidak dimintai fatwa, berfatwa. Bukan ahli basul masail, basul masail. Akhirnya pesertanya bermasail. Karena pesertanya bukan ahli basul masail, jadinya menambah masail. Karena bukan ahlinya. Ini tergesa-gesa. Yang ketiga adalah kata Al-Ghazali, penyakitnya ulama ahli Quran, al-kibr, sombong. Yang keempat adalah al-hasad, dengki. Jadi ulama itu mudah dengki. Maka Fudail bin Iyad dikatakan dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir karya Muhammad Abdurrauf Al-Munawi, Fudail bin Iyad berpesan kepada anaknya, "Cung, anakku, kowe nek tuku omah ojo cedak ustad. Ojo cedak ustad sing alim. Soale kuwi iso ngaji. Engko nek cedak terus saling tinggi. Belilah rumah yang jauh dari sesama orang alim. Soalnya kamu alim. Jadi kalau kamu alim, jangan beli rumah dekat orang alim. Nanti mudah dengki. Nah, kalau kumpul orang alim banyak, mencari satu kedudukan kan bahaya. Satu kedudukan direbut sekian orang alim yang punya karakter tahasud, saling dengki. Dan kata Fudail bin Iyad dalam kitab Faidul Qadir dikut dari karya Muhammad Abdurrauf Al-Munawi, berpesan kepada anaknya, belilah rumah yang jauh dari ahli Quran yang mudah dengki. Itu ada. Soalnya anaknya ini juga alim. Kalau anaknya awam nggak alim nggak masalah. Kalau nggak percaya, 5 anak alim itu kalau dalam satu tempat harus diisi dengan hati tahdhibun nufus. Tapi juga jangan satu rumah, satu kampung, satu tempat alim semua, bersih semua hatinya ada. Tapi lazimnya, umumnya tidak bisa. Maka jangan dekat. Kamu alim, jangan dekat beli rumah dengan orang alim. Itu kata Fudail bin Iyad dalam kitabnya, dikutip oleh Muhammad Abdurrauf Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya. Karena hatinya harus bersih. Ini yang pertama ada Thaharatul Qulub. Yang kedua adalah Riyadhatun Nafsi. Kita ini, Pak, kami panggil panjenengan Pak, ibu-ibu, kita ini, ustadz, para kiai, ada yang hilang dari kita. Riyadhatun Nafsi, tirakat. Sulit kita hidup sekarang untuk tirakat. Sulit. Dulu mudah tirakat. Kata ayah saya, dulu waktu muktamar NU di Banjarmasin, ya, sebelum berangkat ke Banjarmasin, ulama-ulama itu yang di sekitar daerah kami kumpul di rumahnya kakek kami. Di antara pendiri Nahdlatul Ulama itu Khalil. Kalau di dalam arsip Nahdlatul Ulama itu nama kakek saya itu Masyhuri Lasem, itu Masyhuri itu kakek saya, lengkapnya Khalil Masyhuri. Itu belum muktamar
kiai-kiai Lasem itu kumpul, ada Mbah Bedawi, gurunya Yai Huda, gurunya Yai Zainuddin, Masya Allah, ada Kiai Maksum, ada Kiai Masduki Lasem, mertuanya Kiai Miftahul Akhyar, ada Kiai Bisri Lasem, alim orangnya, itu mertuanya Kiai Fakih Langitan, satu komplek. Nah, itu kumpul di rumahnya kakek saya. Apa yang mereka lakukan? Bukan hanya membahas iuran. Jadi iuran, kiai-kiai dulu itu iuran. Siapa yang diberangkatkan ke Banjarmasin, kiai-kiai itu ada yang mampu iuran sekian, ada yang ngasih uang sekian, ada yang ngasih uang sekian untuk memberangkatkan delegasi. Luar biasa ikhlasnya. Riyadhatun nafsi, menirakati NU-nya. Jadi NU-nya ditirakati, Pak. Riyadhatun nafsi. Meskipun riyadhah tirakat bukan berarti kita memiskinkan diri, jangan. Kita menderitakan diri juga nggak boleh. Tapi kita hedonisme juga jangan, karena hedonisme itu akan dibaca oleh pemeluk agama lain, karena pemeluk agama lain telah ditangkap penyakitnya sebagian dari mereka dalam Al-Quran. Inna katsiran minal ahbari warruhbani la yakuluna amwalan nas bil batil wa yaknisuna adh-dhahaba wa yakuluna amwalan nas bil batil, yaitu kebanyakan dari ulama mereka, dari ahli-ahli mereka, dari rahib-rahib mereka, la yakuluna amwalan nas bil batil, menumpuk-numpuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Nah, ini jangan sampai tertular pada ulama kita. Maka satu-satunya jalan ulama itu punya pendidikan pada diri sendiri, yaitu riyadhatun nafsi, menirakati diri sendiri supaya wirai, supaya zuhud. Harus ada itu. Tapi menirakati itu bukan berarti kita harus hidup menderita, miskin, tidak punya apa-apa, tidak. Kadang dalam satu hadis ada kitab kuno karangannya Roma Hurmuzi, kitab karangannya Roma Hurmuzi, namanya kitab Al-Muhaddisul Fasil bainar rawi wal wa'i. Al-Muhaddisul Fasil, karya Roma Hurmuzi. Di situ ada diterangkan sahabat Nabi itu tirakat ekstrim. Tirakatnya begini, ya Allah, apabila kami punya jatah siksa di akhirat, segerakan sekarang saja ya Allah. Nah, ini berat. Ya Allah, kalau kami punya jatah azab di akhirat, saya diberi sekarang saja adabnya. Akhirnya dia itu awaknya, tubuhnya rusak sampai seperti burung hantu, ka'annahu hama, tidak terurus, sakit, pokoknya rusaklah tubuhnya sampai seperti burung hantu. Akhirnya Rasulullah memberikan doa, jangan begitu kalau tirakat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma, Rasulullah tidak pakai Rabbana, itu kan Rabbana Al-Quran. Hadisnya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik, tetap tirakat. Ini orang riyadhatun nafsi, dan itu dimiliki oleh ilmu iya, riyad taharatul qulub iya, kebersihan hati iya, riyadhatun nafsi iya. Yang ketiga,
Yang ketiga ini adalah menegakkan tujuan-tujuan syariat. Kan ada maqasidus syariah, menegakkan tujuan-tujuan syariat. Saya berikan contoh, ini tugas ulama yang ketiga, kepribadian ulama yang ketiga, punya komitmen untuk menegakkan tujuan-tujuan syariat. Karena kenapa kami memakai kata tujuan? Kadang di satu negara yang kita itu aqalliyah, minoritas, kita tidak mampu menerapkan syariat, atau di negara banyak penduduk muslim tapi konstitusi kita belum bisa menerapkan syariat, kita juga tidak bisa memaksakan diri, maka paling tidak tujuan-tujuan syariat, nilai syariatnya tetap, tapi dipraktekkan secara formal belum bisa, maka tujuan-tujuan syariat itu harus diperjuangkan. Nah, di antaranya pada waktu Kombes NU tahun 2012 di Kempek, di pondoknya Pak Said Akil, 2012, di situ ada pembahasan hasil Kombes NU 2012 di Kempek, Cirebon, tentang hukumnya koruptor. Hukumnya koruptor memungkinkan dihukum mati enggak? Ini di situ ada di Makassar pada tahun 2012, ingat saya begitu, 2012 Kombes di mana? Pondok Kempek, ya, pondoknya Kiai Said Akil, Kiai Mustafa Akil, Kiai Ja'far Akil, karena bersaudara ini alim. Ada Kiai Ja'far, ada Kiai Ahsin ya, adiknya Pak Said itu alim. Ada Kiai Mustafa Akil, ada Pak Said Akil. Karena itu kalau secara famili dengan ibu saya masih sepupu, jadi Pak Said dengan ibu saya itu masih sepupu, lebih sepupu Pak Said. Saya manggilnya Pak D, itu lebih sepupu beliau. Nah, di situ dibahas tentang apakah mungkin koruptor itu dihukum mati. Nah, di situ hasil basul masailnya saya baca satu persatu di antaranya. Kalau dihukum berkali-kali masih korupsi, maka terakhir bisa dihukum mati. Nah, ini menjadi masalah. Kalau dihukum berkali-kali, soalnya korupsinya ini sekali langsung banyak, jadi dihukum, begitu dihukum dia nggak korupsi lagi, udah dapat banyak kok. Persoalannya kan begitu. Kalau itu kan kalau sudah dihukum berkali-kali, dihukum berkali-kali masih melakukan korupsi, maka bisa dihukum mati. Saya paham ini arahnya, ini yang seperti yang saya tahu di dalam kitab Al-Mabsud karya As-Sarakhsi. Ada kitab Al-Mabsud madhabnya Abu Hanifah karya As-Sarakhsi yang sering dipakai di kitab Mawahibul apa, di tepinya Aswah wa Nadhair, Mawahibus Saniyah, tepinya Al-Aswah wa Nadhair, sering memakai kitab Al-Mabsud. Itu madhab Hanafi sebetulnya, Lis-Sarakhsi 15 jilid. Itu memang ada orang mencuri berkali-kali terakhir dihukum mati, memang iya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi persoalannya ini adalah itu kalau mencuri. Kalau ini kan korupsi nilainya langsung besar, 200 miliar, 300 miliar, 2 triliun, 5 triliun. Dihukum berkali-kali baru dihukum mati. Berarti dihukum pertama dan dihukum mati,
dia sudah tidak lagi melakukan korupsi karena udah banyak, sudah nggak butuh korupsi lagi. Bagaimana cara memaksimalkan hukumannya itu? Nah, saya lihat dalam Bahsul Masail itu ada pendapat berkali-kali melakukan, pada akhirnya dimungkinkan hukuman mati. Kemudian pengambilan dalilnya, nah ini pengambilan dalilnya, istimbatnya ini, takbirnya ini, dia memakai dalam kitab Ahkamul Qur'anil Jassos, Ahkamul Qur'anil Jassos, di mana orang yang memerangi wali-walinya Allah, aulia Allah, maka dia berarti minta duel dengan Allah, berperang dengan Allah, mukharabah dengan Allah. Di situ ada keterangan termasuk mengambil harta orang muslim, karena orang muslim adalah kekasih Allah, waliyul mu'minin, Allah waliyul mu'minin, Allahu waliyul ladina amanu, orang beriman itu kekasih Allah. Maka dia mengambil harta orang muslim berarti dia perang dengan Allah. Nah, ini makna perang berarti dihukum mati. Mengambil dari kitab Ahkamul Quran lil Jassos, mengambil dari kitab Ahkamul Quran lil Jassos. Nah, persoalannya adalah ini dihukum mati menunggu berkali-kali berkorupsi atau awal korupsi. Sebab kalau menunggu berkali-kali korupsi baru dihukum mati, ini efektifnya fatwa, fatwa kita keluarkan. Kapan fatwa ini efektif? Sudah kita Bahsul Masail kan? Kapan Bahsul Masail ini efektif? Kan harus kita pikir. Nah, inilah para ulama yang luar biasa. Berarti ulama kita punya pikiran, punya keprihatinan, sampai membahas tentang keprihatinnya terhadap maraknya korupsi, sampai dibuka pembahasan memungkinkan hukuman mati atau tidak. Jadi dalam fatwa itu mungkin akan dipertajam lagi pembahasan yang kemudian, yakni ini termasuk tugas ulama adalah membawa nilai-nilai maqasidus syariah. 3 ya, sudah berapa ini? Tuharatul qalbi, riyadatul nafsi, membawa maqasidus syariah. Yang keempat, mensosialisasikan kepada umat pertimbangan hidup, semua persoalan hidup ditimbang dengan syariat. Semua persoalan hidup ditimbang dengan syariat. Karena kalau tidak ditimbang dengan syariat akan menjerumuskan banyak orang. Sekarang ini kita tahu tuh, banyak alumni pondok yang korban judi online, tidak sedikit, bukan yang awam, alumni pesantren korban judi online, bahkan ustadz, bahkan uang yayasan ikut katut, uang umroh ikut katut, uang haji ikut katut. Ini karena hidupnya ini sudah nggak pakai timbangan syariat. Maka ulama menanamkan kepada umat al-hayat bimizani syar'i, hidup dengan timbangan syariat. Mulai dari persoalan harta benda dan lainnya,
Sebagai contoh ini, arkeologi, ilmu arkeologi, ilmu purbakala. Sekarang ini orang bicara kubur itu kan ramai. Ini kuburannya fulan, ini kuburannya fulan. Agama ini tidak memaksa kita untuk mengetahui itu. Yang diajarkan agama ziarah kubur mengingatkan akhirat, ya kan? Sahabat sebanyak itu di Baqi'il Gharqad Madinah, kita tidak tahu nama-namanya. Siapa ini namanya siapa, tidak tahu. Tapi kita ziarah semua sahabat yang ada di makam Baqi'il Gharqad, Ummahatul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, Asyarah Mubasysyarah bil Jannah, siapa yang ada di situ, para sahabat kita ziarahi. Tidak ada paksaan kita tahu mana yang sahabat ini, mana yang sahabat, tidak ada. Paham ya? Maka arkeologi ini kadang-kadang nggak cocok dengan syariat. Misalnya ada tengkorak ditemukan, kropos temen, tengkoraknya kropos. Wah, ini 300 tahun yang lalu. Lah kroposnya luwih nemen, wah ini 1 juta tahun yang lalu. Kropos bolong-bolong ini 1 miliar tahun yang lalu. Dari mana ini? Karena Ashabul Kahfi sendiri adalah objek penelitian para arkeolog. Di situ mereka mendiskusikan tentang diri mereka sendiri. Liyatasa'alu bainahum, saling berdiskusi. Berapa lama kita tidur di sini? Labisna yauman au ba'du yaum. Kita sehari ya di gua. Kita nggak ada sehari di gua. Analisa mereka keliru semua. Rabbukum a'lamu bima labistum. Serahkan kepada Allah yang tahu persis berapa lama kita tidur di gua. Mi'atin sinina wasdadu 309 tahun. Mereka diskusi yang mengalami mereka sendiri, yang memperkirakan mereka sendiri, perkiraan mereka salah semua. Allah yang memberitahu 309 tahun. Nah, apalagi yang arkeolog sudah ratusan tahun kemudian, sudah 1000 tahun kemudian, bagaimana dia bisa membenarkan tentang penelitiannya, apalagi yang bukan arkeolog meneliti tentang kubur? Bagaimana cara menelitinya secara ilmiah? Nah, ada keterbatasan, maka agama membolehkan meneliti itu, tapi bukan untuk ditahkim sebagai kebenaran mutlak. Agama tidak memaksakan demikian, karena ini bimizani syar'i, dengan timbangan syariat. Rabbukum a'lamu bima labistum, Allah yang tahu. Jadi apa-apa yang kita tidak tahu jangan kita pastikan. Itulah tugas ulama. Yang keempat adalah hidup dengan timbangan syariat. Yang kelima,
adalah kalau tadi diterangkan mengalami apa itu apa yang disebut dengan tidak aktifnya aktivitas biologis, tidak aktifnya aktivitas biologis, ansyitah hayawiyah, kata doktor Profesor Dr. Zaghloul, seorang geologis, pakar geologi, dalam kitabnya Mukhtarat min Tafsiri Ayat Al-Kauniyah fil Quran, Mukhtarat min Tafsiril Ayat Al-Kauniyah fil Quran, karya Profesor Zaghloul. Yang kelima adalah menyerahkan perkara kepada Allah. Ini ulama, tafwidul umur ilallah wa ufawwidu amri ilallah. Kita serahkan perkara kita kepada Allah. Insya Allah alumni pondok ini dimudahkan oleh Allah rezekinya, ditata oleh Allah. Orang yang mondok itu rezekinya dimudahkan oleh Allah, nasibnya diberikan nasib yang baik oleh Allah karena mengaji. Orang yang mengaji itu nasibnya baik. Kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan, orang yang tanda-tandanya diberi nasib baik, yufaqihu fiddin, dia paham agama. Jadi kalau dia paham agama, nasibnya baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, orang yang dikehendaki Allah bernasib baik, orang yang paham agama. Maka santri-santri ini insya Allah nasibnya baik, agamanya baik, dunianya baik, akhiratnya baik. Tafwidul umur ilallah. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi, bahwa kata Abdullah bin Abbas itu mengenai Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu terkejut dengan dirinya sendiri waktu mereka bangun. Setelah 309 tahun tidur, mereka bangun, kukunya panjang, rambutnya panjang, tubuhnya ada perubahan. Lalu mereka tahu ini berarti tidak sebentar kita di sini. Maka pimpinan dari mereka disebutkan di situ, redaksinya yamliha pakai ya, di Hasyiah Sawi pakai tak kalau nggak salah, tamliha pakai tak, tapi dalam satu redaksi yamliha pakai ya. Mereka ini sadar, oh kita ini tidak sebentar di sini, 309 tahun. Akhirnya diserahkan urusannya kepada Allah. Begitu bangun, apa hajat duniawi diingatkan Allah. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyandur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Di antara kita utus ke kota, bawa mata uang logam, berarti bertransaksi, muamalah. Mereka uzlah di gua, uzlah 309 tahun, tapi begitu bangun muamalah pakai uang logam, meskipun uangnya sudah tidak zamannya,
tapi mereka mengapalah meskipun uzlah, berarti mereka masih memikirkan syariatnya, hidup dengan syariat, hidup dengan belanja uang sendiri, hidup dengan belanja uang sendiri, tidak menggantungkan orang lain. Subhanallah, kemandirian. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu adalah hidup, Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Maka kalau kita doa ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, hidup kita akan mandiri. Wiridkan ya Hayyu ya Qayyum setiap pagi 18.000 kali tanpa nafas. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum sesuai jumlah dalam Al-Quran, dihitung dulu dalam Al-Quran. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum itu khasiatnya adalah hidup mandiri. Ya Hayyu itu Allah hidup, Qayyum berdiri sendiri. Maka ya Hayyu ya Qayyum itu kalau diwirid, orangnya akan hidup mandiri, akan hidup mandiri. Itu khasiatnya ya Hayyu ya Qayyum. Nah, para ulama dulu luar biasa. Anda baca dalam kitabnya apa yang populer di pesantren, Ar-Risalatul Qusyairyah, ada orang namanya Abu Hamzah di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairyah, dia terjatuh dalam sumur. Namanya siapa? Abu Hamzah. Terjatuh dalam sumur dan dia tidak mau teriak minta tolong, kepingin mencoba pertolongan yang langsung dari Allah. Begitu jatuh dalam sumur, dia nggak mau minta tolong. Akhirnya Allah mengirim orang ke situ, melihat di situ ada orang jatuh dalam sumur, orang yang datang itu menolong. Begitu tangannya Syekh Abu Hamzah didelujurkan ke atas, dilihat yang menolong siapa itu. Loh, kamu ya? Oh, kiai. Ternyata yang mau menolong itu santrinya. Kiai kejegur sumur gitu. Monggo kiai kula tulungi yai. Ojo, aku kepengen pertolongan yang langsung dari Allah. Kula yai, kula santri jenengan. Ojo, soalnya kowe iki nek kowe nulungi aku, berarti amalku mengajar sudah kamu balas jasa. Saya kan ngajar kamu, mulang ngaji kue, aku kejegur sumur buat tulungi, berarti kowe membalas jasaku. Ndak usah, aku tak kejegur deh. Akhirnya jegur lagi, Pak. Nggak mau ditolong santrinya. Tidak lama kemudian Allah mengirimkan binatang, yaitu singa, yang menurunkan kakinya dalam sumur. Akhirnya Syekh Abu Hamzah itu bergantungan dengan kaki singa, dikeluarkan Allah dari sumur. Ada itu saking kekuatannya ya Hayyu ya Qayyum, luar biasa. Ada begitu. Ada lagi di dalam satu kitab, biasanya kata Al-Farj ba'da Syiddah. Al-Farj ba'da Syiddah adalah tentang mengalami kebaikan setelah kesulitan, dibukakan dari kesulitan. Ishtaddi asbatu tanfariji. Subhanallah, saya mau mengijazahkan satu ilmu, satu ijazah doa. Yang doa ini saya terima dari ayah saya, dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari mbah saya sendiri Mbah Khalil, dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas punya adik nama yaitu dari Termas, gurunya Mbah Jazuli, siapa namanya? Mbah Dimyati, gurunya Mbah Jazuli, adik kandungnya Mbah Mahfud Termas.
Itu Syekh Mahfud mengijazakan satu doa untuk para santri, yassarallah, Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha, Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha, ya Allah tundukkan kepada kami seluruh kitab. Itu sebetulnya kalau pas baca doa itu Syekh Mahfud, Kiai Mahfud itu kalau ngajar di Mekah di pintu sofa, di pintu sofa, di situ tempat ngajinya para kiai Indonesia, di situ di bagus sofa. Nah itu Kiai Mahfud, al-ulum kejumiat wal kutub ketubiat, ilmu telah terkumpul, kitab telah dicetak, kok ora iso maca kebangetan. Al-ulum kejumiat wal kutub ketubiat, Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.